Kenapa kok seorang presiden dicari tahu di mana KKN, di mana ijazah aslinya gitu kan. Padahal kan waktu itu kan sudah lengkap secara administrasi segala macam dan dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh keluarga ya. Karena ini kan negara demokrasi, dipilih langsung oleh rakyat guys, bukan yang terjadi sebelum-sebelumnya waktu zamannya Pak Bu Mega ya. Bu Mega kan dikasih oleh MPR DPR gitu kan guys. Tapi ini kan Bapak Jokowi sudah diberi sudah melewati mekanisme yang benar. Secara administrasi sudah lolos gitu kan, dan dipilih langsung oleh rakyat gitu kan. Tapi nggak tahu ya kenapa orang-orang ini ya sampai menyematkan Universitas Gajah Mada guys. Kalau saya sih, menurut saya ini terlalu berlebihan ya. Ini seorang presiden loh yang mau dicari-cari kesalahannya. Apa sih salah Bapak Jokowi bagi mereka ya? Apa sih dosa mereka terhadap apa sih dosanya Pak Jokowi terhadap mereka ini guys? Ini kan hanyalah orang-orang yang sudah dicuci otaknya oleh orang-orang yang kalah berpolitik kan. Mungkin itu sih kata banyak orang di luar sana guys. Sekarang nggak habis di ijazah palsu, nggak selesai di ijazah, sekarang mempertanyakan juga di mana tempat Bapak Jokowi ini KKN dulu guys. Wih, ini makin jelimet betul nih guys. Tapi coba mari kita simak dulu videonya guys. Asli Bapak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari tim TPUA. Nama saya Ibu Wati Salam, Ketum Aspirasi. Semua yang hadir di sini, wabil khusus TPUA adalah dalam rangka membela universitas yang sangat terkenal sejak dahulu kala, UGM, sejak tahun 49, universitas yang kredibel, universitas yang mendunia, universitas yang menjadi dambaan bagi seluruh orang tua, di mana anak-anaknya dari SD SMP dididik SMA untuk masuk menjadi mahasiswa UGM. Bisa bayangkan, UGM itu adalah universitas yang besar, dan kita semua kemari itu percaya bahwa UGM betul-betul universitas yang bisa dibanggakan. Karena itu kita meminta kepada UGM untuk bisa menunjukkan atau menepis gosip yang bertahun-tahun sebetulnya ada. Bayangkan oleh bapak-bapak ibu sekalian, Wali Kota Solo, kalau tidak salah Pak Jokowi Dr. Andes, betul nggak? Nah, naik jadi presiden, jadi insinyur. Nah, insinyurnya katanya keluaran UGM. Apakah tidak ada pertanyaan dari bapak-bapak yang terhormat nih, Pak Profesor di UGM, bagaimana bisa itu terjadi? Kapan itu dia bisa menjadi insinyurnya? Nah, saya lihat di sini Pak Profesor punten maaf Pak. Kenapa kita tidak bisa? Kita cuma minta bagaimana evidensi dari kelulusan Pak Jokowi. Apakah itu bikin skripsinya? Apakah itu bayar kuliahnya kapan? Apakah itu kenaikan tingkat 1, 2, 3? Itu kan ada semua Pak di UGM ini. Tolong Universitas UGM melalui Pak Profesor yang terhormat yang ada bersama-sama kita ini, apa susahnya UGM itu tadi seperti semua orang tahu bahwa universitas yang kredibel, yang tentu secara administrasi dan arsip sangat bisa dipercaya. Karena apa? Bayangkan kalau ada mahasiswa luar negeri 20 tahun yang lalu kuliah di sini, 20 tahun kemudian anaknya datang karena ibunya atau bapaknya meninggal, mau minta data tuh arsip. Kita nggak punya, UGM nggak punya, nggak mungkin dong. Betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, itulah yang kita minta dari tim TPUA. Tolong berikan bukti bahwa dia, Jokowi, pernah kuliah di UGM. Kapan dia kuliah di UGM? Jurusan apa di UGM? Dan apa aja yang bisa menjadi bukti bahwa dia mahasiswa UGM? Kalau memang betul dia udah lulus di UGM dan hilang katanya, nggak apa-apa juga hilang. Banyak teman sekuliah saya juga yang datanya hilang, tapi kita punya data alternatif yang bisa dikasih dan bisa juga dibuktikan oleh universitas itu sendiri. Kira-kira begitu dari saya pribadi. Dan juga
dan juga dari tim TPUA yang meminta kepada Universitas Gadjah Mada bertingkah lakulah seperti layaknya akademisi, bukan bertingkah laku seperti preman, Pak. Kayak ya, penjagaannya luar biasa. Yang datang ini bukannya preman-preman yang datang. Kalaupun kita lawan, masuk satu lawan satu orang, itu lawan 5 orang, mak-mak nggak akan menang til mak-maknya. Jadi marilah hadapi dengan sopan, dengan baik, bagaimana seorang akademisi menghadapi tamu-tamunya yang terhormat, yang diundang resmi dan telah disetujui oleh UGM. Kira-kira begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi media yang mau bertanya, wartawan silahkan, kita buka pertanyaan. Wartawan silakan. Lembaga pendidikan dan mengedepankan keterbukaan informasi publik. Ini semangat tanggapannya ketika memang ada sesuatu yang dibutuhkan informasi publik tetapi tertahan oleh birokrasi di dunia pendidikan, ini gimana tanggapannya? Ya, jadi itu juga yang membuat heran ya bagi kita. Jadi UGM Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili, Sekarang kita bicara to the point, dalam bahasa yang keras tapi jujur. Soal mereka yang sok berani, datang-datang ke rumah mantan Presiden Jokowi, nuntut-nuntut ijazah asli seolah mereka aparat negara, seolah mereka punya kewenangan hukum. Padahal nyatanya, mereka siapa? Mereka bukan penegak hukum. Bukan bagian dari KPK, bukan penyidik, bukan lembaga resmi apapun. Mereka hanya sekelompok orang yang merasa diri paling benar, padahal isi kepalanya penuh kebencian, penuh iri, dan paling parah, penuh kemunafikan. Mereka datang bukan karena cinta kebenaran, bukan karena peduli bangsa, tapi karena dendam politik yang belum sembuh. Dendam karena Jokowi tidak bisa mereka atur, karena Jokowi bukan boneka siapa-siapa. Karena Jokowi tidak lahir dari jalur politik mereka yang penuh intrik dan drama. Dan yang bikin kita semua miris adalah mereka bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka ini pembela ulama, padahal yang mereka lakukan justru merendahkan martabat agama. Agama mereka jadikan alat, bukan pegangan hidup. Dalil mereka kutip seenaknya, tapi sikap mereka bertentangan total dengan akhlak. Agama diajarkan untuk menjaga aib, mereka malah nyebar fitnah. Agama ajarkan adab, mereka malah meneror rumah orang. Agama ajarkan sabar dan ikhtiar, mereka malah maki-maki dan memaksa. Ini bukan pembelaan agama. Ini pelecehan terhadap agama. Stop. Tadi Pak kedatangan dari TPUA, Mbak Jokowi. Alhamdulillah sudah kita terima tadi di dalam rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya. Sepertinya hanyalah orang-orang ini yang mempersoalkan tentang ijazahnya Bapak Jokowi ya, karena tak ada yang lain. Entah apa yang membuat orang-orang ini berat hati ya ketika Bapak Jokowi itu menjabat sebagai presiden. Apakah mereka ini korban politik ataukah memang tidak mengerti demokrasi gitu kan ya. Jadi ngatur saya kebanyakannya dari dulu ya, dari dulu-dulu ini mereka orang ini mau apapun bentuk persoalan di bangsa ini itu kan hasil dari umpan-umpanan mereka juga kan, sehingga dibuatnya jadi isu besar dan masuk ke ranah politik. Jadi mereka ini sebenarnya dari mana untuk siapa gitu guys, karena rakyat sudah melek begitu sekarang ini. Mereka para rakyat sudah nggak mau terwakil lagi sama orang-orang yang seperti ini, karena dilihat betul ya, terlihat betul ya, nampak jelas betul tabiat daripada mereka semua ini, karena tidak pernah memberikan kontribusi pemikiran positif, selalu aja kebencian. Tapi apapun itu, demokrasi itu, berpendapat itu adalah hak masing-masing ya. Jadi apapun itu ya silakan.